Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali belajar mengenai teks puisi dalam materi bab 4 dengan tema Indahnya Berpuisi. Memilah unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur puisi meliputi majas, irama, kata-kata konotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur tersebut berfungsi sebagai unsur fisik puisi. Di samping itu, ada pula unsur batin, yakni unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik dalam puisi. Untuk menemukannya, kita harus memahami puisi itu dengan baik. Dengan cara demikian, akan tersingkap unsur batin yang di dalamnya meliputi tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Tema dapat pula berupa perasaan penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya. Dalam hal ini, puisi berperan sebagai sarana protes ataupun sebagai ungkapan simpati dan keprihatinan terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya, sedangkan makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Berpuisi dengan indah. 1. Menulis puisi. Dalam menulis puisi harus diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan gagasan menarik yang bisa dijadikan puisi. Yang kedua, mencari kata-kata yang tepat dan padat sehingga dapat mengekspresikan puisi. Yang ketiga, menggunakan kalimat konotasi. Yang keempat, berlatih terus-menerus karena jam terbang atau pengalaman dalam berpuisi akan sangat menentukan kualitas puisi yang dibuat. Yang kelima, beranikan mempublikasikan puisi dalam majalah dinding, blog pribadi, ataupun media massa. Tujuan puisi adalah untuk mengekspresikan, maka kamu harus mempublikasikannya supaya ekspresi kamu didengar. 2. Pembacaan puisi yang baik. Dalam membacakan puisi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, perhatikan judul puisi. Yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Yang ketiga, pahami makna-makna konotatif yang ada dalam puisi. Yang keempat, tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan cara memparafrasekannya. Yang kelima, temukanlah pertalian makna tiap unit puisi. Setelah itu, barulah membacakan puisi itu dengan memperhatikan kualitas suara atau vokalisasi dan gerak mimik. Aspek suara berkenaan dengan cara mengucapkan kata-kata dalam puisi, yaitu lafal, tekanan, dan intonasi. Adapun gerak mimik digunakan untuk menunjukkan ekspresi atas penghayatan dari puisi yang dibacakan. Dalam hal ini, kualitas suara dan gerak mimik harus sesuai dengan makna puisi yang akan dibacakan. Kalau puisi itu bercerita tentang kebahagiaan, maka mimik yang harus diekspresikan ya harus sesuai dengan kebahagiaan. Kalau puisi itu berisi tentang kesedihan, kesakit-hatian, maka mimik yang harus kita ekspresikan ya adalah mimik yang berkaitan dengan kesedihan dan kesakit-hatian. Untuk melihat contoh pembacaan puisi, silakan lihat pada link yang ada di deskripsi ya. 3. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Antara puisi dengan musik harus memiliki keselarasan. Dalam musikalisasi puisi, tidak boleh mengganti atau mengubah kata dalam lirik puisi. Hal itu disebabkan puisinya sudah tercipta. Dalam musikalisasi puisi, aransemen musik tidak boleh mengubah puisinya.
aransemen musik pasti dapat menangkap karakter puisi yang digubah. Puisi yang bernuansa muram dan sedih ditampilkan dalam nada dan irama musik yang bernuansa muram dan sedih pula. Kita harus memiliki kepekaan rasa sehingga dapat menyelaraskan karakter musik dengan puisi yang dipilih sebagai lirik lagunya. Selain itu, kita tidak perlu terpaku pada musikalisasi puisi yang ada. Kita dapat menciptakan aransemen lagu sendiri yang berbeda dengan yang lain. Musik harus sesuai dengan karakter atau isi puisi. Alat musik yang digunakan sebagai pengiringnya pun tidak harus selamanya alat-alat musik modern, melainkan bisa berupa alat musik tradisional atau alat musik daerah. Apabila isi puisi itu bercerita tentang suatu daerah, alat-alat musik daerah atau alat musik tradisional lebih tepat digunakan daripada alat-alat musik yang bernuansa modern.